Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bab salat ini kita tinggal 3 bab lagi ya. Terakhir kita sudah membahas tentang salat di kendaraan. 3 bab itu adalah tentang doa-doa di dalam safar. Ini rupanya diselipkan karena beberapa bab sebelumnya kita membahas tentang salat dalam safar ya. Ada beberapa doa yang dicantumkan oleh Sayyid Sabiq di kitabnya ini, yang memang itu berasal dari beberapa riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW. Pertama, yang paling umum, yang beberapa kali juga sudah dibahas adalah doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw ujhala aw yujhala alayya. Jadi bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang paling pendek. Yang bisa ditambahkan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, tergelincir, terpleset atau digelincirkan. Au adlima au uzlama, dari berbuat aniaya atau dianiaya. Au ajala au yujala alayya, berbuat bodoh atau dibodohi. Itu doa yang paling mudah untuk dihafal. Kalau ngapal banyak susah gitu ya. Maka paling tidak ini. Selain itu ada banyak doa lain ya, yang diambil ya, dari beberapa praktek sahabat. Kata Ali bin Rabi'ah, saya pernah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mau naik kendaraan.
mau naik kendaraan itu, maka beliau mengucapkan bismillah. Ketika sudah di atas kendaraan, beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, kemudian subhanaka la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pun ya memang ini tidak menyebut bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Kalau yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini praktek sebagian sahabat yang menunjukkan kemarin, pembahasan kemarin ya, bagaimana mulut kita itu diperbanyak dengan ucapan-ucapan yang baik. Nek mboten ngoten malaikate ngalih, ngoten nggih. Ganti koncone. Saya hari Jumat kemarin persis anak saya mau balik ke pondok itu pagi, saya dari kampus itu pulang. Jam berapa itu? Jam pulang kira-kira jam dari kampus itu jam 8:30. Jam 8:30 dari kampus. Karena mau ngambil kacamata yang dipesan di Sukodono, saya tidak lewat tol, lewat bawah. Sampailah kira-kira pasar Sukodono, sudah sebentar lagi sudah sampai. Ditelepon dari kampus kok bolak-balik. Ya habis. Bareng saya angkat dosen pertama, Pak Imam, ini ada mahasiswa yang kesurupan di dalam kelas. Wah enggak Bu, saya sudah pulang Bu. Oh sudah pulang. Coba hubungi saja Pak ini Bu. Saya enggak tahu ternyata yang saya sebut itu baru saja pensiun gitu. Security. Biasanya kalau enggak ada saya, beliau ini bisa. Namanya Pak Yusuf gitu ya. Oh ya sudah kalau gitu. Sebentar lagi yang lain telepon. Ya sudah Pak, tolong dicarikan gitu ya. Siapa yang bisa bantu? Oke, saya kondisikan, saya bilang gitu. Sambil mikir, sopo sing dulu sebagian mahasiswa SKI itu saya ajak. Ketika sering terjadi begitu di kampus, saya ajak. Saya ajak supaya tahu, kemudian saya beri pesan nanti kalau kalau ada yang seperti ini tidak harus saya, sampean bisa ini. Ya sambil jalan di atas kendaraan itu. Kemudian itu tadi dosen, rupanya anak itu dibawa ke bagian akademik. Ya, di situ ada karyawan, telepon lagi ke saya. Pak Imam gimana ini? Ya sudah, sambil coba dengar ini kan. Sambil lewat telepon saja gitu ya. Saya belum bisa nemukan siapa yang bisa dimintai bantuan gitu kan. Lewat telepon saja, coba lewat telepon gitu. Lewat telepon rupanya suaranya enggak bisa jelas kan? Enggak bisa jelas. Saya berhenti pas sudah di depan toko itu tadi ya, toko kacamata itu. Udah berhenti di depan situ, saya langsung coba sekarang video call. Oh iya Pak, video call. Ya, sudah video call gitu kan. Wes meracau, ngomongnya kemana-mana. Ya, setelah saya coba berdoa gitu kan. Saya sebut namanya, ini namanya siapa? Namanya siapa? Ayo coba namanya, yang lain yang mendampingi menyebut ini namanya ini Pak gitu kan. Ya sudah, ayo saya panggil si ini, si gimana ini? Rupanya masih meracau, ngomong ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Terus saya panggil akhirnya, sudah begini,
siapapun kamu, ayo segera coba ikuti saya istighfar, astagfirullahaladzim, bisa. Habis itu ngoceh dia, saya kasihan sama si ini, saya namanya ini, bukan, kamu bukan namanya ini, bohong kamu, saya bilang gitu ya. Jadi dia menyebut nama lain, dia tuh dari Sulawesi itu sendirian, di sini nggak punya teman, bohong kamu, kayak gitu ya. Kamu kan suka sama dia, nggak boleh berteman dengan manusia, saya bilang gitu. Sampai alhamdulillah selesai, sampai kira-kira 15 menit lah gitu ya. Nah, selesai. Kalau nggak bersedia keluar ya saya berdoa supaya Allah yang mengeluarkan kamu, saya bilang begitu. Baru kemudian, ya kalau gitu saya keluar tapi nanti dia akan pingsan, tidak masalah pingsan, saya bilang gitu. Akhirnya keluar gitu kan. Kemudian saya minta supaya dibangunkan, saya minta supaya banyak beristighfar, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Saya minta untuk berwudu, ayo temannya diarahkan ke kamar mandi, ke toilet untuk buang air dulu, ya, diarahkan untuk buang air. Jangan lupa sebelum masuk kamar mandi berdoa, ya, buang air. Setelah itu nanti berwudu, setelah itu nanti banyak didampingi untuk beristighfar. Alhamdulillah setelah itu sampai sekarang hari Jumat tidak ada persoalan lagi kan gitu ya. Jadi tidak ada persoalan lagi. Kenapa? Perempuan. Lebih banyak perempuan memang, karena itu terkait dengan ini ya, emosi ya. Emosi yang bersumber dari persoalan yang dibawa masuk terlalu dalam, gitu ya. Nah, wong lanang itu kan akeh gak dipikiri, gitu kan, ditinggal ngopi, jadi lebih sulit. Laki-laki juga bisa saja kalau dia punya karakter, suka membawa persoalan itu begitu masuk ke dalam hatinya, ya, begitu, bisa. Sampean inilah, sampean bisa perhatikan kepribadian orang itu ya, laki-laki itu yang kalau dia mengalami persoalan itu biasanya dia persoalannya dibawa masuk dalam hati, membuat dia emosi. Emosi itu tidak harus marah, ya. Emosi itu tidak harus marah yang kelihatan maksudnya. Ya, itu ya. Ya. Jadi merasa suntuk, merasa ini gitu ya di dalam hati itu ya. Itu emosi gitu ya. Jadi kalau ya aku mau, kalau Mas Bobi ada masalah tinggal ngopi. Ada masalah tinggal ngalih malahan kan gitu ya. Itu cara, memang cara. Baik. Tapi intinya adalah bagaimana di dalam setiap aktivitas itu banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa dalam setiap aktivitas. Jadi bayangkan kita aktivitas apa saja itu diajarkan doanya. Itu tadi baru doa untuk mau berangkat mau berangkat naik kendaraan gitu ya. Itu seperti itu. Nanti pulangnya juga ada, doa pulang itu juga ada. Doa pulang mau sampai rumah juga ada. Gitu ya. Dan ada beberapa contoh, bukan hanya satu contoh. Gitu. Makanya wingi ini ada 2 malaikat yang menjaga bibir kita, dia nggak mau menjaga kecuali di mulut itu yang dikeluarkan adalah yang baik-baik, gitu kan. Malaikat itu. Ada malaikat yang ada di depan dan belakang terus menerus kan gitu ya. Malaikat itu luru ngarep mburi bagian jogo, gitu ya. Makanya kalau kena musibah berarti sudah itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuat 2 malaikat itu menghindar, gitu saja. Malaikat sing nang mburi ngaliyo, ini selesai sudah. Dari belakang kita nggak ngapa-ngapain ya ada saja kan gitu ya. Malaikat yang di depan minggiro kan gitu ya. Itulah
Jadi pentingnya berdoa itu menyertai kita itu sewaktu-waktu kita mendapatkan musibah, karena memang bagian dari takdir Allah itu kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Baik, itu sebagian doa yang dibaca oleh para sahabat. Tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib itu didasarkan pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain persis sama. Rasulullah SAW kalau sudah berada di atas ontanya, beliau bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kemudian mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian disambung. Yang dilakukan Ali sambungannya enggak sama dengan yang dilakukan Nabi, karena prinsipnya itu berdoa itu adalah meminta kebaikan dan keselamatan, berlindung kepada Allah dari hal yang buruk, itu saja intinya. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon dengan safar ini supaya tetap bisa berbuat baik dan supaya tetap bertakwa. Wa minal amali ma tardha, dan supaya beramal yang kau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadmi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifata fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalab wa su'ul manzar fil ahli wal mal. Ini biasanya kalau perjalanan jauh itu baru diajarkan ini. Wong lunga kate lunga haji dikongkon maca dongane iki lunga adoh, padahal lunga cidhek nggih padha ae. Ya, ini kan tidak selalu harus doa yang doa ini bukan doa haji. Bayangan saya khawatirnya itu jamaah haji memahami ini doa untuk berangkat haji. Tidak, ini berangkat safar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang intinya mohon kepada Allah supaya Allahumma hawwin alaina safarana hadza, mudahkan safar kami itu. Cok soro-soro. Ya. Soro jadi pecah majelis kena macet. Mari kena macet, dikira mari kena macet maneh. Gitu ya. Tapi bagi sebagian orang yang bisa mengendalikan, enggak masalah, macet itu enggak masalah. Dia wis dinikmati ae. Wong encene kadung metu sampean kate balik ya soro sampean gitu ya. Wa tu anna bu'dahu. Nah, ini kan. Jadi kalaupun jauh itu bagaimana caranya itu bisa terjangkau. Pokoknya saat ado-ado iku ya apa iso terjangkau. Anak-anak kecil itu kan, ya namanya anak kecil kan belum tahu pentingnya. Kadang-kadang perjalanan baru sebentar itu sudah nggak nyaman gitu kan, sudah nggak nyaman. Nah itu kita dalam perjalanan juga begitu, ya merasa jauh gitu. Padahal nek dilakoni ya itu bisa. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, dalam perjalanan itu sampean itu pemilik perjalanan. Ya. Wal khalifah fil ahli, sampean sing bagian genteni keluarga kan ngono ya. Nang omah tak tinggal, itu urusan sampean nek ngono gitu ya. Jadi kita pasrahkan begitu. Nek enggak ngono dilu-dilu angen-angen omah gak sida budal. Nah gitu. Sing ngurusi ku nenten dhewe, Gusti Allah niku sampeyan pasrahno Gusti Allah. Gitu ya. Kadang-kadang itu jadi bayangan terus-menerus gitu ya. Wedhuse sapa?
Loh masih sing ditinggal nggih dipasrahi, cuma kan semua itu pasrah itu kan setelah semua yang sudah bisa dilakukan maksimal kan gitu ya. Kan ngoten. Sampean ana panggilan aku misale wong tua aku sambang ono ngene tutuk kono dikongkon nunggoi misale kadung duwe wedhus mosok kate kan ngoten ya. Semaksimal mungkin kita kan nggak tahu engko iki jange 2 dina ta jange 3 dina ta jange dilu yo gak ero kan gitu. Nek encene pun rencana jange 3 dina ya wis disediani jange 3 dina kan ngoten. Nah, iya itu ikhtiarnya kan di situ. Oh jange 3 dina itu. Kita tidak pernah tahu apa jange balik ya gak ero. Sampean siapi wakeh iku gawe 3 dina misale. Lho, kok ternyata perjalanannya jadi lebih dari 3 hari. Sampean terus iso apa? Bisa apa sampean? Wah, aku kok jange saiki dina Ahad balik dina Rebo misalnya. Tak siapi gawe sampai dina Rebo. Loh ternyata ada persoalan lain yang nggak mungkin balik sampai hari Rebo. Terus sampean mau apa lagi? Kan begitu. Ya kalau zaman sekarang kan tinggal telepon, tapi kan artinya ada banyak hal yang kita tidak bisa mengontrol. Ya bisa dilakukan kan sepanjang yang dia mampu saja. Ya, sepanjang yang dia mampu. Baik. Itu beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa yang lain akan saya lewati. Doa-doa lain itu mirip saya lewati. Nah ini saya ambil yang berbeda. Ya. Kemarin ini juga saya baca itu kan, karena anak kesurupan itu bisa jadi ada di ruangan, di tempat mungkin dia tidak berdoa, di situ dia mengalami macam-macam ya kan, mungkin ada macam-macam lah, ada banyak hal di ruangan baru, di tempat baru. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Siapa yang turun di tempat turun, manzil itu rumah, tapi nazala itu kan turun ya. Siapa yang turun di satu tempat, siapa yang mampir di satu tempat kemudian berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kata Rasulullah SAW, lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa membahayakannya sesuatu pun hingga dia pergi dari tempat tersebut. Kemarin tuh saya sampaikan, kamu siapapun itu, kamu bukan si fulanah, bukan. Keluarlah. Saya kalau keluar dia sendirian, dia akan ada bahaya. Enggak ada bahaya. Bukankah Rasulullah mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kamu tahu artinya toh? Saya bilang begitu. Kamu tahu artinya toh? Begitu. Saya gitu kan. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari ciptaan, dari semua ciptaannya ya. Kemudian saya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya sampaikan lagi, sampean tahu toh artinya? Saya bilang, kamu tahu kan artinya, gitu kan? Ya, karena jin pasti tahu artinya. Gitu ya. Tidak ada yang membahayakan sedikit pun, baru dia tidak bisa berkilah, gitu kan? Nah, iso.
Jadi dia akan beralasan saja itu. Begitu. Ini kalau terkait dengan tempat-tempat baru, ya, yang kita nggak tahu. Ya. Tidak boleh meremehkan, nggak boleh meremehkan. Sekarang apa-apa nang kene. Misalnya dalam pengertian dalam hatinya meremehkan itu nggak boleh. Yang diperintahkan adalah berdoa. Yang diperintahkan berdoa. Gitu ya. Atau bahkan di satu wilayah, satu daerah, ya, yang barangkali itu memang nggone sarangnya, atau memang di situ adalah daerah yang secara ilmiah itu menjadi pertemuan gitu ya, tempatnya di situ nek petir ya rono nek itu kan, ada daerah-daerah begitu kan, ada itu kan, pertemuan dua arus sungai atau dua arus air laut gitu kan. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW idza ghaza aw safara fa adrakahul lail. Rasulullah SAW kalau berangkat berperang atau berangkat safar secara umum, bukan hanya berperang, terus kemalaman, kebengen, kudu nginep di satu tempat yang memang belum tahu di situ. Sampean kalau di sana tuh kan nggone kan, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ya Rabbi wa Rabbukallah, a'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fika wa syarri ma khuliqa fika wa syarri ma tabba 'alaika. A'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswadin wa hayyatin wa aqrabin wa min syarri sakinil balad wa min syarri walidin wa ma walad. Rawahu Ahmad. Lemah, gitu kan? Atau kalau sini ya, gunung, nah, gitu ya. Kalau kita nginep di pinggir gunung, nggak kenal gunung apa, wis pokoknya disebut aja. Ya. Rabbi wa Rabbukallah. Pangeranku, Tuhanku, Tuhanmu itu Allah. Ya. Oleh karena itu, a'udzubillahi min syarrika wa syarri ma fika. Saya berlindung kepada Allah dari kejelekanmu, kejelekan apa saja yang ada di dalammu. Wa syarri ma khuliqa fika, dan kejelekan apa saja yang diciptakan ya oleh Allah di sekitarmu. Wa syarri ma dabba 'alaika, ya. A'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswadin. Saya berlindung kepada Allah mungkin dari harimaunya, dari gelapnya, wa hayyatin wa aqrabin, dari ularnya, dari akrabnya, kalajengkingnya, dari yang kejahatan, semua yang tinggal di tempat ini dan semua yang melahirkan dan dilahirkan dari sini. Apa ae sembarang kan ngono. Ya wonge, ya premane, ya apane kan gitu ya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tempat untuk menyandarkan. Baik. Itu beberapa doa yang bisa dibaca ketika safar. Atau doanya ditambahi jangkep sebaliknya, kalau tadi kan berlindung dari kejelekannya, atau meminta kepada Allah dari kebaikannya. Kalau tadi Ibnu Umar meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW itu ketika masuk satu daerah, kebengen, kemalaman, mungkin suasananya agak nyaman, maka Rasulullah berlindung kepada Allah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW kalau masuk suatu negeri, satu daerah, itu biasa meminta kebaikannya. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma jama'ta fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma rzuqna
jinaha wa aizna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Yang merupakan kebalikannya, yang didahulukan itu minta kebaikannya. Juga kalau ada hujan, kalau ada badai, kalau ada kabut, ya langsung saja doa. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Langsung saja ada hujan ya. Ya. Wa syarri ma fiha wa syarri man haulaha. Begitu saja. Minta perlindungan. Atau Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira man fi wa man haulaha. Begitu saja. Itu doa-doa. Ya intinya kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW senantiasa mengaitkan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memohon, berdoa, meminta kebaikan atau berlindung dari semua hal yang buruk. Itu beberapa doa safar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh beliau. Itu doa-doa safar. Jadi pokoknya nek pas gak enak, koyoke perasaan iku wis gak nyaman, gak ngerti soalnya kan, kita tempat-tempat baru segera mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Itu. Baik, sekarang kita geser ke dua bab terakhir, yaitu Jumat dan salat Idain. Salat Idain mungkin nggak akan selesai. Jumat dulu, al-Jumu'atu, Jumat. Fadlu yaumil Jum'ah, fadilah keutamaan hari Jumat. Warada anna yaumal Jumu'ati khairu ayyamil usbu'. Ada riwayat-riwayat, ada hadis-hadis yang menyebut bahwa Jumat itu adalah sebaik-baik hari dalam sepekan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ati rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhaha. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Karena di dalamnya, karena pada hari Jumat itulah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nabi Adam dimasukkan surga juga pada hari Jumat, dikeluarkan pada hari Jumat, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi hari keramat bahasanya. Ini hari ini hari terbaik yang dipilih oleh Allah untuk momen-momen tertentu. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang lain, Abu Lubabah Al-Badri radhiyallahu an menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul ayyami yaumul jum'ati wa a'zamuha indallahi ta'ala wa a'zamu indallahi ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha. Tuannya hari Sayyidul ayyam, ya, itu hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dibanding hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena ada 5 hal yang terjadi pada hari Jumat. Khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Wa ahbatallahu ta'ala fihi Adam ilal ard, dan Allah menurunkan Adam ke bumi juga pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu ta'ala Adam, pada hari Jumatlah Nabi Adam diwafatkan oleh Allah.
Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha syai'an illa atahullahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Dan pada hari Jumat juga adalah hari di mana Allah tidak akan menolak doa siapapun kecuali doa itu doa yang haram. Nah, gitu ya. Doa haram itu doa mencelakakan orang, itu doa haram. Ya. Atau doa lain yang memang kalau itu diwujudkan itu menjadi haram bagi orang tersebut. Wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari itulah hari kiamat itu terjadi. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yusfikna min yaumil jumu'ah. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, sanadnya baik. Itu keutamaan di Jumat. Yang kedua, ad-du'a'u fihi yambagil ijtihadu fi du'a inda akhir sa'atin min yaumil jum'ati fa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla fihi syai'an illa qada lahu hajatahu. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'atin faqultu sadaqta au ba'du sa'atin. Qultu ayyu sa'atin hiya? Qala akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Qultu innaha laysat sa'atu salatin. Qala bala innal 'abdal mu'min idza shalla thumma jalasa la yajlisu illa shalah fa huwa fi salatin. Rawahu Ibnu Majah. Abdullah bin Salam meriwayatkan. Abdullah bin Salam itu pernah saya ceritakannya, namanya Abdullah bin Salam itu adalah seorang ulamanya orang Yahudi, pendeta Yahudi gitu kan, yang masuk Islam. Abdullah bin Salam namanya. Ya, jadi tahu dia itu orang Yahudi, orang Nasrani akan datangnya Nabi terakhir itu tahu, karena memang mereka jaga menunggu-nunggu itu. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ketika beliau masih kecil itu ketemu dengan Buhairah, ketemu dengan beberapa tokoh agama Nasrani, itu sudah disebut nih nabi, karena enggak biasa, orangnya enggak biasa. Abdullah bin Salam tahu ketika Nabi SAW hijrah langsung didatangi itu kan, tahu Nabi datang ke Madinah langsung didatangi. Wahai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu dengan 3 pertanyaan, kalau kamu bisa menjawab kamu memang Nabi, kan gitu ya. Silahkan, kata Nabi SAW. Kata Abdullah bin Salam, pertanyaan pertama, apa tanda pertama hari kiamat? Yang kedua, apa makanan pertama ahli surga? Yang ketiga, tolong jelaskan bagaimana anak itu kok bisa mirip ibunya, bagaimana anak kok bisa mirip bapaknya. Itu pertanyaan Abdullah bin Salam. Dan itu bukan satu-satunya pertanyaannya orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi selain Abdullah bin Salam itu ya juga mengajukan pertanyaan. Orang Yahudi di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah itu sudah dimintai konsultasi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Karena orang musyrik Quraisy itu nggak bisa ngelawan argumennya Nabi. Nabi Muhammad SAW itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah-kisah para nabi terdahulu. Kisah-kisah Nabi terdahulu itu tahu. Nah karena tahu maka kemudian orang musyrik itu kan nggak ngerti cerita tentang Nabi, cerita tentang orang dulu nggak. Tapi di antara mereka karena sering pergi ke kota-kota lain itu ngaku-ngaku ngerti kan gitu ya. Coba dibuka di dalam surat Al-Anfal itu ya. Al-Anfal ayat 31.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kepada orang musyrik, mereka berkata, qad sami'na. Nah, nek omongan ngono, cerita ngono aku wis tau krungu. Lau nasya'u laqulna misla hadza. Kalau kami mau ya kami bisa cerita seperti itu. In hadza illa asatirul awwalin, itu memang cuma dongeng saja. Itu yang ngomong tuh namanya Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris tuh kalau zaman sekarang ya pedagang, pebisnis, ya. Karena pebisnis ya suka keluar kota, suka sampai ke negeri Syam, Damaskus, Syria. Nah di wilayah-wilayah lain itu cerita-cerita orang dulu itu mereka punya gitu. Bangsa yang besar itu bangsa yang punya banyak kisah tentang orang-orang terdahulu gitu. Nadhr bin Haris cerita iku padha ae kayak biyen. Cuma ketika mencoba untuk bercerita gak iso apik ngoten niku mboten saged. Akhirnya sebagian orang Quraisy tuh ngutus Nadhr bin Haris, kamu pergi nang Madinah, karena sana ada orang Yahudi yang punya kisah-kisah para nabi seperti Muhammad. Tanya kepada dia, tanya kepada mereka, apa pertanyaan apa yang bisa diajukan kepada Muhammad, Muhammad nggak bisa jawab. Gitu. Itu. Nadhr bin Haris berangkat, sama orang Yahudi tanya, ya Muhammad coba ditanya itu. Kalau dia bisa jawab dia nabi, tapi kalau nggak bisa jelas dia bohong. Ya, disuruh tanya tentang Ashabul Kahfi. Coba tanya dia tentang sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah pada saat rajanya itu raja yang kafir gitu ya. Dia menyelamatkan imannya. Nih kelompok pemuda ini hanya satu-satunya kelompok itu. Tanya tentang orang yang keliling dunia dari timur sampai ke barat gitu. Jadi Nabi diuji dengan beberapa pertanyaan yang kemudian akhirnya diturunkanlah surat Al-Kahfi. Jawab kabeh masalahnya. Abdullah bin Salam itu ya cuma karena niatnya adalah untuk itu tadi, niatnya untuk membantah gitu kan, menjatuhkan, gak iso. Nah Abdullah bin Salam tanya begitu Nabi langsung gini, kebetulan jawabannya tas dikekno malaikat Jibril nang aku. Malaikat Jibril. Dengar kalimat malaikat Jibril, Abdullah bin Salam itu langsung kaget. Siapa malaikat Jibril? Iya, dia baru kasih saya kunci jawabannya. Tahukah kamu orang Yahudi itu paling gak suka malaikat Jibril. Jadi wong Yahudi itu gak seneng sampai malaikat Jibril. Ya, itu ada dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 90 pinten. Coba dilihat. 93 insyaallah. Sebentar, bukan 93, 97. Maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Napa artine? Sangop itu.
Jadi mereka itu enggak suka dengan malaikat Jibril, sukanya kepada malaikat Mikail. Gitu ya. Cuma sebabnya nopo itu bermacam-macam. Ada beberapa riwayat. Sebabnya kok gak seneng ambek Jibril, senengnya nang Mikail. Nah, gitu ya. Loh, dalam bahasa Latin sekarang Jibril itu Gabriel, Mikail itu Michael, kan gitu. Michael. Mikail, Michael, Jibril, Gabriel. Hanya gitu. Jadi mereka pakai nama-nama itu sebenarnya kan. Tapi orang Yahudi itu, misalnya saya sebut saja ini ya, tafsirnya Ibnu Katsir ini ya, bahwa Imam Tobari, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan sepakat para ahlul ilmi bitakwil, ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban kepada orang Yahudi Bani Israel irza'amu, karena mereka menganggap anna Jibril aduwwul lahum, Jibril itu musuh mereka, wa anna Mikail waliyul lahum, dan malaikat Mikail itu pelindung mereka, sijine iku musuh, sijine kanca. Summa ikhtalafu fis sabab, tapi mereka berbeda pendapat tentang sebab kenapa kok mereka memusuhi Jibril, menyukai Mikail. Qala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat innama kana sababu qilihim dzalika min ajli munazaratin jarat bainahum baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amri nubuwwatihi. Ya, terutama karena persoalan kenabian yang mereka bertukar pendapat atau berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menceritakan hadarat aisabatun minal yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim haditsna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamhunna illa nabiyyun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salu amma syi'tum walakin ij'alu zimmatan wa ma akhadha yaqubu ala banihi la in ana haddatsukum syai'an fa'araftumuhu li tutabi'unni alal islam, atau la tutabi'unni alal islam. Jadi kata Ibnu Abbas, datang sekelompok orang Yahudi kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, wahai Abul Qasim, bapaknya Qasim, Nabi itu anak pertamanya namanya Qasim, ya, sehingga beliau disebut juga Abul Qasim, bapaknya Qasim gitu ya. Saya akan bertanya kepada anda, kami akan bertanya kepada kamu wahai Abul Qasim, bapaknya Qasim, dengan beberapa pertanyaan, tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali Nabi. Gitu ya. Sampean kan ngaku Nabi, tidak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Kata Rasulullah SAW, baik, saya akan silahkan bertanyalah kalian, tapi buatlah perjanjian dengan saya bahwa kalau saya bisa menjawab sesuai dengan apa yang anda ketahui, ya, berjanjilah seperti Nabi Yakub minta janji kepada anak-anaknya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya kamu mengikuti saya masuk Islam. Faqalu dzalika laka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni amma syi'tu, yes, silakan bertanyalah. Faqalu akhbirna an arba'in khilalin nas'aluka anhunna, akhbirna ayyu ta'am harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah, wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul, wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal untha, wa akhbirna bihadzal nabiyil ummi fin naumi wa walihi minal malaikah. Ada 4 pertanyaan. 1, makanan apa yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya sendiri sebelum Taurat itu diturunkan? Ya, Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu pernah mengharamkan makanan sebelum Allah menurunkan Taurat. Makanan itu diharamkan, padahal nggak haram. Ya. Kemudian beritahu kami bagaimana airnya perempuan dan airnya laki-laki. Bagaimana dia bisa menjadi laki-laki dan bagaimana dia bisa menjadi perempuan. Itu tentang anak tadi itu. Ya, mirip-mirip dengan pertanyaannya Abdullah bin Salam tadi itu. Dan beritahu kami tentang nabi yang ummi, bagaimana tidurnya dan bagaimana walinya dengan malaikat. Faqala Rasulullah SAW, alaikum ahdallah lain ana anba'tukum la tutabi'anni fa'atahu masyaallah min ahdin wa mitsaqin. Jadi ada perjanjian dan mereka mau berjanji untuk bisa
mengikuti Rasulullah SAW masuk Islam. Maka Nabi menjawab, hal ta'lamuna anna Israil Yaqub marida maradan syadidan fatala saqamuhu minhu fanadhara lillahi nadhran la in afahu Allahu min saqamihi la yuharrimanna ahabbat ta'am wa syarab ilaihi wa kana ahabbu ta'am ilaihi luhumul ibil wa ahabbu syarab ilaihi albanaha faqalu Allahumma na'am. Tahukah kalian bahwasanya Israil Yaqub, bahwasanya Nabi Yaqub itu pernah sakit keras, dan sakit keras itu lama sekali. Maka dia bernazar kepada Allah, ya Allah, saya bernazar kalau saya sembuh, Anda sembuhkan saya dari penyakit ini, maka saya tidak akan memakan makanan yang paling saya suka dan tidak akan meminum minuman yang paling saya suka. Ya. Dan makanan yang paling disuka adalah daging unta, minuman yang paling disuka adalah susu unta. Bukankah demikian? Iya benar. Nah, itu pertanyaan pertama. Ada dalam Al-Quran itu ya, Allah mencerita tentang Allah tidak mengharamkan kepada Nabi Yakub, kepada Yakub makanan kecuali dia sendiri yang mengharamkan, gitu ya. Haramkan dewi. Allahumma na'am, mereka menjawab iya. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma syahid alaihim, ya Allah saksikan ya perjanjian saya dengan mereka, gitu kan. Wa anshudukum billahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi anzala at-taurat ala Musa hal ta'lamuna annama ar-rajuli abyad ghalidh wa annama al-mar'ati asfar raqiq fa ayyuhuma ala kana lahu walad wasyabahu bi idznillah wa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana al-walad zakaran bi idznillah wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli kana al-walad unsa bi idznillah qalu Allahumma na'am. Saya juga akan menceritakan kepada kalian dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang sudah menurunkan Taurat kepada Musa. Ini juga kalimat pertama tadi juga begini, saya singkat tadi ya. Tahukah kamu bahwa airnya laki-laki itu warnanya putih dan pekat, air mani maksudnya. Wa anna ma'al mar'ati asfar raqiq, kalau airnya perempuan itu kuning dan lebih encer gitu ya, raqiq lebih tipis. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad wasyabahu bi idznillah. Maka siapapun yang mendahului, maka yang keluar dulu mana gitu ya, maka anak akan mirip kepadanya dan mirip dengan izin Allah. Maka apabila airnya laki-laki itu mendahului airnya yang perempuan, bukan mendahului ya, Allah itu mengalahkan, masuk lebih, jadi dia mengalahkan airnya perempuan. Kalau yang pertanyaannya sinten Abdullah bin Salam itu mendahului, kalau yang ini yang mengalahkan ya. Kalau airnya laki-laki mengalahkan airnya perempuan, maka anaknya akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila airnya perempuan mengalahkan airnya laki-laki, anaknya akan perempuan dengan izin Allah. Qalu Allahumma na'am, mereka menjawab ya betul. Qala Allahumma syahid. Wa anshudukum billahi alladzi anzala at-taurat ala Musa hal ta'lamuna anna hadzal nabiyul ummi tanamu 'ainahu la yanamu qalbu. Qalu Allahumma na'am. Jadi mereka tanya, karena ciri-ciri nabi terakhir, nabi yang ummi itu matanya merem tapi hatinya masih melek. Mereka diberi ciri-ciri itu, maka Nabi menjawab, Nabi SAW menjawab untuk pertanyaan ketiga, tahukah Anda bahwa nabi yang ummi itu matanya merem, kalau tidur matanya merem tapi hatinya melek. Oh iya, itu ya, itu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat tentang penolongnya Nabi yang ummi ini. Siapa walinya, wali Anda
dari malaikat. Maka pertanyaan terakhir itu antal an fahaditsna man waliyuka minal malaika. Maka ceritakan penolong Anda dari para malaikat itu siapa, wahai Muhammad, gitu ya, nabi terakhir. Fa indana nujami'uka au nufarikuka. Kalau Anda bisa jawab ini, saya akan bergabung dengan Anda, tapi kalau enggak kami akan mengingkari Anda. Qala fa inna wali Jibril walam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuh. Wali saya adalah dari malaikat sudah Jibril, dan Allah tidak pernah mengutus satu nabi pun kecuali walinya adalah Jibril. Qalu mereka akhirnya jawab, fa indaha nufariku kalau kana waliyuka siwahu minal malaikah taba'naka wa saddaqnaka. Iki nakal. Ya wis nek ngono kita enggak cocok. Seandainya walinya Anda itu malaikat selain Jibril, kami ikut. Gitu kan? Nah, itu nakale mereka itu ya. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Salam ketika tanya kepada Nabi. Jadi Abdullah bin Salam itu tanya kepada Nabi sendiri. Di belakangnya itu ada yang nyusul lagi gitu loh. Abdullah bin Salam ketika mengajukan 3 pertanyaan tadi itu dijawab oleh Nabi SAW. Tanda pertama hari kiamat adalah ada api yang akan terus berkobar dari arah timur dan akan bergeser ke arah barat. Sebagian ulama menafsirkan itu dari arah sekarang Damaskus Syria, enten perang terus menerus sampai ke barat. Nah, wingi ketika ono perang nang Syria, wong wis mulai iki awal kiamat. Tapi kan enggak geser ke barat, mandek nang kono tok kan gitu ya. Itu adalah tanda pertama hari kiamat. Makanan pertama ahli surga adalah hati ikan hiu. Ya, hati ikan hiu. Makanya sampean pisan-pisan nang gone kono ya. Ngene ndi sedati ku ya. Endi jenenge Kalanganyar ngene iku iwak ning kono iku biasanya enten hiu cilik-cilik lho, sampean tumbas. Kok mulih digawa iki lho, pakanane ahli swarga pertama gitu. Ya, itu. Dan yang ketiga itu pertanyaan tentang anak tadi itu ya. Kalau yang apa namanya? Yang dulu keluar yang laki-laki akan mirip bapaknya, kalau yang dulu keluar yang perempuan akan mirip ibunya. Itu pertanyaan agak sedikit berbeda ya dengan yang tadi itu. Nah setelah selesai langsung Abdullah bin Salam itu menyatakan saya beriman. Nah, gitu kan Abdullah bin Salam. Tapi setelah itu dikasih tahu, Anda akan tahu bahwa orang-orang Bani Israel akan mencaci maki saya. Gitu ya. Kata Nabi, ya wis singidano. Nah, gitu ya. Disuruh bersembunyi di belakang, kemudian datang rombongan yang lain itu. Kelihatannya yang rombongan ini tanya. Yang enggak mau iman. Mohon maaf, yang enggak mau iman ini. Nakal ini, ngajukan 4 pertanyaan, 3 dijawab benar, 1 dijawab mestinya benar. Loh kok diingkari? Karena mereka enggak suka malaikat Jibril. Tapi Nabi SAW sudah dikasih tahu dulu sama Abdullah bin Salam. Nanti orang Yahudi itu nggak suka sama Jibril, gitu ya. Gitu ya, nggak suka sama Jibril. Benar, mereka datang, Nabi SAW ngetes. Menurut sampean, saya dengar di antara sampean itu ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu gimana? Wah, dia orang baik, ulama kami itu, kiai kami, gitu kan. Baik sekali, orang hebat itu. Oh begitu ya. Ya wis. Kalau saya kasih tahu bahwa Abdullah bin Salam sekarang masuk Islam, oh encene mau wong kok mincla-mincle, wong kok begitu. Jadi dijelek-jelekan langsung. Jadi Abdullah bin Salam itu udah tahu dulu, iki kok mesti rame gitu ya. Gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu biasa kayak gitu ya. Orang molak-malik itu kalimat itu gitu. Dan akhirnya mereka kan mengingkari ini. Jawaban terakhir itu diingkari. Coba jawaban sampean itu duduk malaikat Jibril, malaikat liyane. Wis 3 pertanyaan wis bener kari tak ngikuti, Bro. Itu menurut Ibnu Abbas awalnya. Tapi ada yang menjelaskan sederhana. Ya, bahwa tidak mau ikut malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril datang itu bawa tugas. Nah, malaikat Mikael kan nggo duit. Enak malaikat Mikael nggo duit, malaikat Jibril
nggo perintah iki soro iki kan gitu ya. Nah, malaikat Mikail bagian bagi rezeki. Malaikat Jibril bagian kayak wahyu tugas sih. Repot nih. Itu alasan sederhana. Tapi itu riwayatnya Ibnu Abbas itu tadi. Mereka memusuhi Jibril. Maka Allah mengatakan, katakan Muhammad, siapa yang menjadi musuhnya Jibril? Jibril itulah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu sebagai petunjuk, sebagai apa namanya? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan. Ya, untuk membenarkan lima baina yadayhi, yang ada di depannya Nabi Muhammad, yaitu kitab yang sudah ada di depan beliau, maksudnya yang sudah diturunkan sebelumnya. Wa huda sebagai petunjuk, musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Pokoke sapa wae sing musuhi Allah, musuhi rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, bah iku Jibril, bah iku Mikail, sapa wae ya akan menjadi musuhnya Allah gitu ya. Itu mereka orang Yahudi itu ditanya sama orang musyrik, dijak konsultasi, tapi semua pertanyaan yang diajukan ya karena memang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wahyu, ya bisa dijawab gitu ya, bisa dijawab ya. Itu tentang ini tadi ya, tentang orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini ya. Abdullah bin Salam meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW itu satu saat duduk ya, ditanya oleh Abdullah bin Salam, inna lana jitu fi kitabillahi ta'ala fi yaumil jum'ati sa'atan. Kami itu temukan, kami dapati di dalam kitab Allah bahwa pada hari Jumat ada satu waktu ya, la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'allaha 'azza wa jalla fihi syai'an illa qadalahu hajatahu. Satu waktu itu kalau pas seseorang berdoa kepada Allah pada waktu itu, khususnya berdoa dalam sholat ya, maka pasti Allah akan mengabulkan doanya, hajatnya. Abdullah bercerita, fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'atin. Ya, bukan waktu yang panjang, itu sedikit waktu saja. Faqultu sodakta au ba'du sa'atin. Ya benar, enggak panjang waktunya, sedikit sekali. Qultu ayyu sa'atin ya, saya kemudian bertanya, kata Abdullah SAW, ya wis sampean ngomong sebagian waktu sedikit saja, itu waktunya kapan? Nah, gitu ya. Rasulullah menjawab akhiru sa'atin min sa'atin nahar, yaitu di ujung siang di hari Jumat. Ujung siang itu mari Jumatan, mari asar. Ujung siang di hari Jumat. Kata Abdullah bin Salam, bantah dulu. Lah kalau ujung siang hari Jumat itu kan mantun asar punan. Innaha laysat sa'atu sholatin. Lah niku kan bukan waktu sholat, padahal tadi itu di waktu sholat. Siapapun yang berdoa di sebagian waktu yang sedikit di hari Jumat dan dia berdoa di dalam sholatnya, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kan ngono. Kapan niku? Wah, itu di akhir waktu siang di hari Jumat, berarti setelah asar ujungnya. Nah, Abdullah bin Salam bantah dulu. Lah kalau ujungnya kan sudah selesai sholat, itu bukan waktu sholatnya asar, bukan waktu sholat asar, udah kata maghrib. Kata Abdullah bin Salam, kata Rasulullah SAW menjawab, qalu balaya, qala balaya, benar ya. Tapi kan enggak begitu, sampean kan ngerti, innal abdal mu'mina idza shalla tsumma jalasa la yajlisuhu illa shalah fa huwa fi sholatin. Kan enggak begitu hukumnya. Hukumnya itu seorang hamba mukmin kalau dia itu sholat, setelah sholat dia duduk, setelah itu dia menanti sholat berikutnya, itu sama dengan sholat. Jadi mari sholat asar, ya ngenteni waktu sholat berikutnya, itulah sholat. Jadi sambil menunggu waktu sholat berikutnya dia berdoa, itulah dia sebenarnya sama dengan di dalam sholat gitu. Nah, maka doanya tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Nabi SAW.
Atau dalam riwayat yang lain Abu Hurairah menceritakan persis tapi kalimatnya itu sederhana, singkat. Karena yang tanya kan Abdullah bin Salam, Abu Hurairah kan bagian ngerekam aja. Kata Abu Hurairah, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyahu wa hiya ba'dal asri. Nah, itu jelas. Yaitu waktu setelah asar. Baik. Atau dalam riwayat yang lain sahabat Jabir. Yang tanya itu Abdullah bin Salam. Tapi yang lain kan ikut ngerekam. Sahabat Jabir radhiyallahu an menceritakan, yaumal jum'ati isnata asyarata sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 jam. 12 waktu. Minha sa'atun, di dalamnya ada satu waktu la yujadu abdun muslimun yas'allaha ta'ala syai'an illa atahu iya. Di mana dia seorang hamba muslim tidak ada yang menemuinya ketika itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kecuali pasti akan dikabulkannya. Dan carilah waktu itu adalah akhiru sa'atin ba'dal asri, akhir waktu setelah asar. Itu waktu utama hari Jumat. Dan ada waktu di dalamnya adalah waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada lagi waktu yang utama di hari Jumat. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari beliau menceritakan, Nabi SAW pernah bersabda tentang hari Jumat, tentang waktu Jumat, hiya ma baina ayyajlisal imam yakni alal mimbar ila an tuqtus shalah. Ya. Tapi hadis ini ada yang menyatakan maktu, ya. Mungqati dan muttarib. Ya, hadis yang terakhir ini. Yang kedua saja tadi yang sepakat di akhir waktu asar. Kalau ini tadi waktu antara imam duduk di mimbar sampai selesai sholat. Jadi duduk antara dua khutbah itu sampai imam selesai. Cuma hadis yang terakhir ini hadisnya mungqati dan muttarib. Baik, itu baru tentang keutamaan. Nanti tentang permasalahan lain terkait dengan hari Jumat atau sholat Jumat kita akan bahas di waktu berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.